ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pada permulaan, maksudnya pada permulaan datangnya hidayah kepada seseorang, permulaan datangnya petunjuk Allah kepada seseorang hamba, di hati hamba tergerak begini. Di hati hamba timbul khatar geritik hati seperti ini. Aku ini selalu dikaruniai berbagai nikmat oleh Allah. Seperti nikmat hidup, dapat berbuat bermacam hal, diberi akal, bisa berbicara, serta semua sifat mulia, dan diberi berbagai kelezatan. Di samping tersingkirnya aneka urusan dan penyakit yang merugikan diriku. Zat yang memberikan kenikmatan yang beragam ini tentu menuntut kepadaku supaya aku bersyukur dan melayaninya dan berkhidmat kepadanya. Nah, itu terlintas di dalam hati seorang hamba yang mana dia mendapat hidayah dari Allah. Jika aku lalai dari melayani, jika aku lalai dari berbakti dan bersyukur kepadanya, pasti dia akan menghilangkan nikmat-nikmat itu dariku dan sebaliknya akan menyiksaku. Allah yang menganugerahi segala rupa nikmat itu telah mengutus seorang utusan kepadaku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikukuhkan dengan mukjizat luar biasa yang tidak bisa dialami oleh manusia lain. Utusan ini sudah menceritakan kepadaku bahwa aku ini mempunyai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, hidup, berkehendak, berfirman, memerintahkan dan melarang. Tuhan yang kuasa menyiksaku bila aku berbuat maksiat, dan kuasa memberi pahala kepadaku jika aku taat. Tuhan yang Maha mengetahui segala apa yang kusembunyikan dan apa yang menjadi gerak-gerik pikirku. Dia telah memberikan janji dan ancaman serta memerintahkan supaya aku senantiasa melaksanakan peraturan-peraturan agama Islam. Kalau di hati hamba tersebut ada tergerak semacam ini, kalau di hati kita ada timbul khatar seperti tadi,
maka di hatinya tentu ada rasa bahwa tuntutan agar bersyukur dan melayaninya atau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan suatu hal yang mungkin. Artinya timbulnya geritik hati yang macam tadi kepada kita, itu adalah sesuatu yang mungkin, yang bisa terjadi. Karena akal manusia tidak menganggap mustahil akan permulaan datangnya gerak hati itu. Nah, apabila geritik hati yang datang tadi kepada kita, itu menunjukkan satu isyarat bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita, bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, orang yang diridainya. Sesudah itu hamba tersebut merasa takut, mengkhawatirkan dirinya. Bagaimana nanti seandainya ada tuntutan dari Allah? Nah, sesudah geritik hati tadi datang pada kita, lalu kita ada rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir apakah aku ini sudah melayani Allah? Apakah aku sekarang ini sudah bersyukur kepada Allah? Apakah aku ini berkhidmat kepada Allah? Kalau aku kada bersyukur, kalau aku kada beribadah, barangkali nikmat-nikmat ini akan ditarik oleh Allah dan aku akan mendapatkan siksa dari Allah. Nah, akan timbul kekhawatiran seperti itu. Keadaan semacam ini disebut khatirul faza', namanya gerak hati yang menimbulkan rasa takut. Nah, ini gerak hati yang kedua yang dikirim Allah kepada kita. Gerak hati yang pertama, Allah mengirim kepada kita membuka bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita. Diberi nikmat hidup, diberi nikmat akal, diberi nikmat bisa melihat, diberi nikmat bisa mendengar, diberi nikmat bisa berbuat, bisa macam-macam. Nah, geritik hati yang kedua, khatirul faza' ngarannya, khatar takut, timbul kita ketakutan. Apakah aku bisa mensyukuri nikmat ini? Yaitu gerak hati yang mengingatkan, yang menjagakan kita agar kita bangkit untuk berkhidmat kepada Allah, yang membangunkan kita untuk menindaklanjuti geritik hati sebelumnya tadi, dan mendesak hamba dengan hujahnya serta menolak semua alasan atau keuzuran, juga mendorongnya agar berpikir dan mendatangkan dalil. Tadi dalam geritik hati itu timbul bahwa aku mempunyai Tuhan, aku mempunyai Tuhan yang memberikan nikmat, aku mempunyai Tuhan yang maha hidup, aku mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Timbul geritik hati untuk mencari bukti, mencari dalil, mencari hujah. Apa dalilnya kalau Tuhanku itu ada? Apa dalilnya, apa buktinya kalau Tuhanku itu hidup? Apa buktinya kalau Tuhanku itu maha kuasa? Nah, dalam hati seorang hamba yang dapat hidayah itu bergolak seperti itu. Ada bercampur rasa takut kalau kada bisa mensyukuri nikmat Allah,
kemudian lagi ada dalam hati kita lagi timbul untuk mencari dalil, mencari pembuktian terhadap geritik hati yang pertama yang menunjukkan bahwa kita mempunyai Tuhan. Seseorang itu kada bisa disebut beriman sebenarnya kalau ini belum bisa membuktikan tentang keberadaan Allah. Kalau kita ditanya, Tuhan ikam siapa? Tuhanku Allah. Apa dalilnya? Allah Ta'ala itu ada. Apa buktinya? Allah Ta'ala itu ada. Nah, kalau kita kada mampu berpikir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu ada, buktinya ini, kita kada mampu, kita belum beriman. Ada yang mengatakan itu masih kafir, ada yang mengatakan itu mukmin tapi maksiat. Ini hanya meyakini Allah itu ada, Allah hidup, tapi kada kau membuktikan. Nah, mencari dalil melalui pikir itu kewajiban fardu ain bagi setiap orang yang beriman. Jadi geritik hati yang pertama tadi memancing kita, memancing timbulnya dua geritik hati berikut. Geritik hati pertama, Allah menguraikan kepada kita tentang adanya Tuhan, tentang nikmat-nikmatnya, tentang pahala kalau dia mensyukuri, siksa kalau dia kada melayani, kada beribadah kepada Allah. Itu geritik hati yang pertama yang disebut dengan bidayatul hidayah, permulaan seseorang dapat petunjuk Allah. Nah, geritik hati itu ditindaklanjuti dengan geritik hati yang kedua, ketakutan kalau kada bisa mensyukuri nikmat Allah, ketakutan kalau kada beribadah kepada Allah karena mengakibatkan diambilnya nikmat dan disiksa. Kemudian geritik hati lagi timbul mencari dalil, mana dalilnya Allah Ta'ala itu hidup, mana dalilnya Allah yang memberi aku selama ini rezeki, mana dalilnya Allah yang menciptakan alam ini. Kalau sudah begitu, hamba tersebut tentu bergerak, hatinya selalu resah, memikirkan bagaimana supaya selamat, aman, dan tentram dari apa yang terjadi di hatinya atau yang didengar telinganya. Akhirnya jalan yang ia temukan, jalan yang ia tempuh hanyalah merenungkan dalil dan membuat dalil tentang ciptaan atau makhluk Allah yang dapat menunjukkan kepada adanya zat pencipta. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم